Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lanang Damar Hartopo. Saat ini Damar bersekolah di SD Islam The Green Camp. Damar sekarang duduk di kelas 5. Tapi udah mau kelas 6 loh. Umur Damar adalah 11 tahun. Hari ini teman-teman, Damar akan bercerita. Judul dari cerita ini adalah Si Punai Anai. Punai Anai ini berasal dari keluarga yang terbilang mapan. Punai Anai memiliki 6 saudara kandung. Tetapi orang tua Punai Anai sangat percaya pada ramalan dari Datuk Ahli Nujum. Pada suatu hari, orang tua Punai Anai pergi untuk menghadap ke Datuk Ahli Nujum. Bagaimana nasib kami nanti, Datuk? Kata orang tua Punai Anai. Dengan mantra-mantranya, Datuk Ahli Nujum meramal. Kalian dan 6 anak kalian akan nasib mujur, tapi 1 dari anak kalian akan nasib sial dan membawa malapetaka. Siapa anak kami akan membawa malapetaka, Datuk? Si Punai Anai bukan hanya akan nasib sial, tapi akan membawa malapetaka dan membawa ketidakbahagiaan kepada kalian. Maka dari itu, usirlah Punai Anai. Walaupun orang tua Punai Anai sangat mencintai Punai Anai, tetapi mereka tetap mengusir Punai Anai dari rumah. Punai Anai yang merasa sangat sedih dengan langkah kecilnya, akhirnya dia mendapatkan sebuah ide untuk membangun sebuah gubuk di tengah hutan dan membuat lahan untuk dia bercocok tanam. Lama Punai Anai berada di hutan, akhirnya ia berteman dengan para hewan yang berada di hutan. Dan para hewan menganggap Punai Anai sebagai sahabat mereka sendiri. Jika hasil panen dari Punai Anai tidak mencukupi, maka ia dan para hewan akan mencari umbi-umbian, dedaunan, bahkan buah-buahan. Nah, teman-teman, ramalan dari Datuk Ahli Nujum ini ternyata sangat salah. Karena yang dikatakan orang tua Punai Anai akan bernasib baik dan bahagia. Mereka yang sering gagal panen, lumbung padi mereka sering kosong. Dan akhirnya uang tabungan mereka diambil sedikit demi sedikit untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya mereka pun jatuh miskin. Sementara Punai Anai yang diceritakan akan nasib sial dan mau membawa malapetaka, malah hasil panennya itu selalu berlimpah ruah. Sampai Punai Anai mendapatkan sebuah ide untuk menjual hasil pertaniannya itu. Berjalanlah Punai Anai menuju pasar bersama sekawanan gajah, kerbau hutan, dan masih banyak lagi. Sesampai di pasar, orang-orang di pasar lari kalang kabut, ketakutan terhadap hewan-hewan yang terlihat ganas yang dibawa Punai Anai. Punai Anai pun menenangkan mereka. Janganlah kalian takut. Sesungguhnya hewan-hewan ini hanya membantuku untuk membawa hasil tani. Begitu kata Punai Anai. Shandan, putri raja yang sedang berjalan-jalan di pasar bersama para pengawal dan para dayang-dayang, terkejut melihat hewan-hewan itu. Melihat kemampuan Punai Anai, Shandan pun akhirnya jatuh hati kepada Punai Anai. Dan ia meminta kepada para pengawal untuk membawa Punai Anai menuju istana menghadap Baginda Raja. Sampai di istana, Raja, Permaisuri
dan juga para hulu barang terkejut melihat penampilan Punai Anai. Melihat kemampuan Punai Anai pun, raja pun merasa kagum dan meminta Punai Anai agar menjadi perawat dari hewan-hewan kesayangannya. Hewan-hewan Punai Anai, hewan-hewan kesayangan raja pun menerima Punai Anai seperti sahabat mereka sendiri. Makin hari, Syandan putri raja makin cintai Punai Anai. Dan Punai Anai mengetahui hal tersebut. Ia pun sebenarnya jatuh cinta kepada Syandan. Tapi ia merasa tidak pantas untuk mencintai seorang putri. Raja yang bijaksana dan para permaisuri yang mengetahui bahwa putri mereka ini mencintai Punai Anai dan Punai Anai mencintai putri mereka. Akhirnya raja pun memanggil Punai Anai. Dan raja pun berkata, "Punai Anai, apakah kau bersedia jika ku nikahkan engkau dengan putri sulungku?" Punai Anai pun menjawab, "Saya menerimanya dengan segala hormat dan sembah yang mulia." Lalu digelarlah pesta yang sangat meriah, 7 hari dan 7 malam. Akhirnya Punai Anai bisa duduk di sebelah istrinya yang cantik jelita lagi baik budinya. Semakin tua sang raja, akhirnya tahta kerajaan diberikan kepada Punai Anai. Punai Anai selaku raja yang adil dan bijaksana, dia pun merindukan keluarga yang lamanya yang telah mengusirnya. Pergilah Punai Anai untuk menjenguk kedua orang tuanya dan 6 saudara kandungnya. Sampainya di rumah lamanya, orang tua Punai Anai meminta maaf karena telah mengusirnya saat dia masih kecil. Punai Anai pun memaafkan mereka. Dan Punai Anai meminta agar mereka mau tinggal di istana bersamanya. Punai Anai pun berdiri dan ia berkata kepada segenap rakyatnya, "Wahai rakyatku, janganlah kalian sesekali percaya pada ramalan, karena sungguh ramalan itu sangat menyesatkan. Contohnya aku yang dikatakan akan nasib sial oleh Datuk Ahli Nujum dan membawa malapetaka, malah aku yang berhasil menjadi raja." Nah, teman-teman, begitulah cerita si Punai Anai. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah untuk tidak mempercayai ramalan, terutama untuk teman-teman yang beragama Muslim, karena ramalan itu sungguhlah menyesatkan. Nah, sekian cerita dari Damar, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.